Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah menganalisis pasar konsumen dan perilaku konsumen. Saya mengambil materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, model perilaku konsumen. Ya, ada beberapa bagian. Ada stimulus pemasaran, ya, produk, harga, tempat, promosi. Ada stimulus lain seperti ekonomi, teknologi, politik, dan kultur. Ya, ini masuk ke karakteristik pembeli, ya, kultur, sosial, personel, psikologi, dan proses pembelian. Ada pengenalan persoalan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. Dan ini masuk ke keputusan pembeli. Ya, ada pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan dealer, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Kultur berpengaruh dominan dalam proses pembelian. Misalnya di Amerika, menonjol nilai achievement dan sukses, aktivitas, efisiensi, dan partiality, kemandirian, kemajuan, kesesuaian material, individualisme, kebebasan, kenikmatan lingkungan, humanitarisme, dan kepemudaan. Ini sepertinya humanitarisme ya Mas dan Mbak ya. Nilai demikian berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lain. Ya, subkultur merupakan bagian yang lebih kecil yang mungkin terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok rasial, dan wilayah geografis. Subkultur ada kalanya membentuk segmen pasar sendiri. Sosial. Di samping kultur, faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembelian. Kelas sosial, ciri ini relatif homogen, merupakan bagian dari keadaan sosial, biasanya berurutan dan anggota memiliki nilai, ketertarikan, dan perilaku yang sama atau mirip. Kelas sosial tidak hanya mewakili pendapatan, akan tetapi juga pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal. Poin berikutnya adalah kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang langsung maupun tak langsung mempengaruhi perilaku pembelian individu yang biasanya disebut sebagai anggota. Sebagaimana diketahui, kelompok mempunyai pengaruh langsung terhadap perilaku pembelian anggotanya. Di dalamnya terdapat kelompok primer dan sekunder. Keluarga biasanya melakukan orientasi terhadap agama, politik, ambisi personel, nilai pribadi, dan kasih sayang. Poin berikutnya adalah peran dan status. Oke, masuk ke pembahasan personal. Pola konsumsi seseorang dipengaruhi oleh faktor personal yang terdiri dari gaya hidup, pekerjaan, okupasi, usia, dan gaya hidup. Ya, gaya hidup, lifestyle ya Mas dan Mbak ya. Jadi kalau lifestyle-nya adalah misalnya suka belanja gitu ya. Ya jadi akan mempengaruhi juga pada pola konsumsinya, yaitu ya sering belanja jadinya. Oke, 1. Kelompok yang mempunyai sumber daya yang tinggi. Actualizer, orang yang berhasil, teliti, bertanggung jawab. Fulfilled, dewasa, puas, menyenangkan, reflektif. Achievers, karirnya berhasil, berorientasi kepada pekerjaan, orientasi kepada produk presise, dan ingin mendemonstrasikan kepada kelompoknya. Sedangkan experiences, muda, vital, antusias, impulsif, dan pemberontak. Sebagian besar pendapatan untuk pakaian, makanan cepat saji, musik, film, dan video. Ya, ini kaula muda mungkin ya.
Nomor 2, kelompok dengan sumber daya yang rendah. Ya, ada believers, konservatif, konvensional, dan tradisional. Keluarga lebih suka merek yang mapan. Ada thrivers, tidak tentu, tidak aman, mencari persetujuan, berorientasi kepada sumber daya. Ada makers, praktis, mandiri, tradisional, berorientasi kepada keluarga. Ada struggles, lebih tua, pensiun, pasif, dan mempertimbangkan. Dan ada poin yang lain yaitu kekurangan sumber daya. Oke. Kepribadian dan konsep diri. Brand personality digambarkan sebagai bauran ciri manusia yang mengarah kepada merek tertentu. 5 ciri brand personality berikut. 1. Sincerity, dapat dipercaya, jujur, dan pemberi. Yang 2. Excitement, pemberani, berdaya juang, imajinatif, dan up to date. Yang berikutnya competence, layak, intelijen, dan berhasil. Yang keempat sophistication, kelas atas dan cakap. Yang kelima adalah ruggedness, keras. Oke. Kepribadian yang mempengaruhi pembelian, ada psikologi, ada persepsi, ada pembelajaran, learning, dan beliefs and attitude. Subtopik kategori orang dalam proses pembelian, ada inisiator, yaitu orang yang pertama menyarankan untuk melakukan pembelian. Yang kedua, influencer, orang yang memberi pandangan atau advice yang mempengaruhi. Ya, ini Mas dan Mbak sepertinya sudah sangat paham ya terkait dengan influencer ini. Yang berikutnya, decider, orang yang memutuskan. Yang keempat, buyer, orang yang melakukan pembelian. Dan yang berikutnya adalah user, orang yang memakai produk yang dibeli. Oke. Masuk ke subtopik perilaku pembelian. Perilaku pembelian kompleks. Pertama, orang akan membangun keyakinannya kepada produk tertentu, ya misalnya produk shampoo gitu ya. Kemudian menentukan sikap, terakhir melakukan pilihan yang berarti. Yang berikutnya, dissonance reducing buyer behavior. Seseorang dalam pembelian barang yang mahal, berisiko dan jarang mungkin cepat melakukan pembelian. Akan tetapi mempertimbangkan harga dan kenyamanan, dan mungkin menemukan bahwa merek lain lebih baik dari yang dibelinya. Dalam hal ini dia mengalami dissonance. Oke, berikutnya kebiasaan membeli. Banyak barang dibeli tanpa melibatkan banyak pertimbangan, ya karena sudah sering beli ya Mas dan Mbak ya. Misalnya sering membeli shampoo clear gitu ya, jadi ya tanpa mikir panjang, kalau nemu itu di toko ya pada saat shampoo-nya habis ya diambil. Ragam pencarian perilaku pembelian. Pembeli tidak terlalu memikirkan barang yang dibeli, tetapi sering menukar-nukar merek. Ya, kalau shampoo ada clear, kemudian diganti menukar dengan Rejoice misalnya. Oke, tahapan proses pembelian, ada pengenalan persoalan, ada pencarian informasi, evaluasi alternatif, ada mengevaluasi informasi, ada keputusan pembelian, ada perilaku setelah pembelian, dan ada tindakan setelah pembelian. Oke, baik, berikut adalah faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Ya, ini ada mengevaluasi alternatif ya, banyak pilihan, kemudian masuk ke keinginan pembeli, kemudian masuk ke perilaku orang lain dan faktor yang tidak diantisipasi. Kemudian ini berujung kepada keputusan membeli. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.